anak-anak FTB itu dagelan atau stand up, kalau bahasa Indonesia ini stand up, tapi kalau di sini ada dagelan ijen. Dagelan itu bercanda atau namanya stand up tapi sendirian kan, nama di monolog lah. Monolog ya, dagelan ijen. Terus ada lagi seni teater atau ketoprak. Ketoprak itu teater tradisional. Jangan kita salah. Juga ada. Kalau ketoprak di sini teater tradisional. Cuman kalau sekali-kali Jakarta itu ada togenya, ada itu perut lagi. Itu makanya ketoprak itu harus dipisahkan dulu. Kalau di sini bisa buat ketawa, bisa buat ceria. Kalau di Jakarta bisa buat kenyang. Ketoprak itu beda ya. Bedanya, Mas. Konsepnya beda. Kalau ketoprak di Jakarta bahaya, Mas. Bisa bikin warung. Ya. Kalau di sini enggak. Orang Jawa. Kalau kata sahabat saya, ngebadok. Iya, betul ngebadok ya. Kalau di sini ngebadok itu level terendah, kasar, sarkasnya. Kalau madang. Iya, kalau di sini kencot, madang. Kencot maning, ya. Reka Pamora, ya. Si Inyong paham lah. Udah baik, Bok. Itu Mas tadi konsep yang bicara, jadi bukan konsep sanggar tari ya, saja, tapi lebih menyeluruh seni semua. Budaya, tradisi berbasis keilmuan atau berbasis budaya Banyumasan. Jadi rasa lokal tapi outputnya global ya. Iya, betul. Teater ada. Terusnya tarian sudah pasti, musikalitas ada. Musik ada, pendukung dan iringan utama ada. Oh, pemain itu ya. Pemain calung. Namanya di sini ada calung. Itu yang gamelan. Dicacah, munine melung-melung. Itu namanya calung. Bambu itu ya. Dari bambu. Oke. Betul, alat musik bambu. Yang calung model. Ada lagi alat musik bambu yang kedua adalah kentongan atau tek-tek. Ada. Kentongan mungkin teman-teman sudah umum ya, karena itu sudah menasional ya, kentongan. Cuma kalau di sini bisa jadi ada model seni kayak ada model seni pertunjukan. Kentongan gitu. Ada grupnya. Beda dengan kentongan itu awalnya jadi alat komunikasi ya. Iya. Alat komunikasi satu ronda, kedua gugah sahur. Iya. Ketiga, alat komunikasi yang ketiga. Awalnya WA group. Oh, WA group ya. Karena zaman dulu nggak ada WA group, adanya kentongan. Kumpul. Kalau sekarang ngeping, kumpul ya itu. Betul. Terus yang ketiga itu untuk ngurah manuk neng sawah, jaga di sawah. Jadi alat komunikasi kentongan itu. Tapi akhirnya di Banyumas semua itu harmonisasi. Jadi harmonisasi. Dijadikan harmonisasi jadi alat musik yang bernada untuk dipukul, dibunyikan dan punya harmonisasi syair-syair atau lagu-lagu yang khas Banyumasan. Contohnya Linggamas, Purbalingga Banyumas itu ada. Ada lagi yang namanya musik lengger. Lengger musiknya lengger tapi kentongan juga. Terus ronda, ayo Kang pada ronda. Ayo Kang pada ronda. Pada ronda mubeng desa, siji-siji Rajapati, loro-loro maling ayam, telu-telu. Ada kode-kodenya. Bedanya kentongan. Jadi budaya di Banyumas itu sangat kaya, walaupun Sekup Banyumas punya wilayah yang terbagi, tidak ada kerajaan di sini ya, tidak mengacu hanya karesidenan, tidak mengacu kayak di Jogja dan di Solo ada Kasultanan, ada Kasunanan ya. Tapi kalau di Banyumas nggak ada, jadinya budayanya budaya kerakyatan. Pesisir itu di Cilacap, Adipati ya, Adipati yang membagi ya. Ada Adipati Merapat dulu itu. Kalau di Jakarta Adipati Dolken gitu. Pemain film Adipati Dolken itu nggak ada presidennya, cuma kalau di Jakarta. Bicara Purwokerto Banyumas memang secara kultur keren banget gitu. Jadi kita cuman ada bahasa Banyumas itu terkenal ngapak. Iya, ngapak. Kalau kita dengerin tuh mereka tuh kadang-kadang kita nongkrong di satu circle, mereka lagi pada berdialog, itu kita kayak lagi di Tokyo, Mas. Oh, iya, kayak lagi di Jepang. Mabok. Itu kita lagi kayak di Jepang, Mas. Kayak lagi, wah ini anak-anak Jepang nih lagi pada diskusi nih. Budaya lokal, bahasa ngapak. Orang kan nang baik. Jadi wah, ini kayak di Jepang nih bahasa ngapaknya itu dengan penekanan jadi keren ini ya. Itulah Indonesia. Jadi kita bisa melihat warna-warna dialog lokalan yang jadi
kayak orang Jepang lagi pada diskusi gitu loh. Jadi, iya, mereka nggak marah, nggak emosi, cuma bahasanya begitu. Jadi ngapak berartikulasi kayak kita lagi nongkrong di Tokyo aja. Lah ini lagi di nongkrong di Tokyo. Sri kan yang buat semua kan bok, keren tuh Mas Ulan. Iya betul. Ini geleng-geleng lah, keren nih Banyumas Purwokerto tadi. Nah, dengan kembali ke Sanggar lagi Mas. Pencapaian kan tadi udah. Nah, 2026 ini apa sih Mas resolusi yang dimiliki Sanggar Seni ini untuk istilahnya bukan sebagai rumah budaya aja ya, bukan sebagai rumah seni aja, tapi menjadi suatu etalase buat teman-teman pelaku budaya khususnya Gen Z dan Gen Alpha, anak-anak yang sekarang yang harus dijaga gitu, karena mereka ada duta-duta kita, saat penerus kita, jadi gimana Mas jaga mereka supaya rasa itu tetap dimiliki gitu loh. Jadi, biar tidak terjadi missing link, kita selalu mengedukasi dari level bawah dan ada regenerasi. Di Sanggar ini paling muda umur berapa Mas? Umur 5 tahun kayaknya. 5 tahun ada. Udah ada belajar nari yang lompat-lompat udah ada. Udah ada yang guling-guling gitu sudah ada. Itu 5 tahun guling-guling, kalau 10 tahun lo naik genteng gitu. Menghilang. Udah. Itu 5 tahun udah mulai masuk ke Sanggar ya. Iya, jadi udah ada. Nanti yang umur 60 kami kasih attack. Jadi yang 60 udah bannya udah ban hitam udah. Ya jadi memang dari umur 5 tahun dari konteks mereka ya masuk ke SD gitu, mereka sudah dibekali kekuatan budaya, bentuk dasar gerak yang ringan, tetapi dia tahu ketika menari itu ada unsur wiraga, wirasa, wirama. Wiraganya dia tahu bagaimana humadik atau berdiri, posturnya untuk menari itu seperti apa, mendak, tangannya nyekiting gitu, udah tahu. Betul, teman-teman paham kan nih? Saya nggak perlu translate-nya, aman dong. Oke, terus Mas. Ya, terus ada lagi cutat campur, trisik gitu loh. Itu trisik. Jadi trisik itu berjalan cepat untuk berpindah posisi. Jadi kayak semacam catwalk gitu ya. Iya. Catwalk itu jalan kucing. Melaku nih ya. Iya, melaku nih ya. Berpindah atau transisi perpindahan formasi. Biasanya dalam menari itu ada komposisi. Jadi berpindah itu kadang menggunakan trisik. Ini masukkan ke level pertama saat masuk ke Sanggar. Iya, di Sanggar. Artinya namanya olah tubuh dan gerak dasar tari wiraga. Bentuk mendak, terus nyekiting, trisik, lumaksono, itu harus diajarkan di level-level dasar. Namanya tari dasar Rantoyo. Nah, kalau mereka yang kelas udah mulai remaja itu apa Mas diajarin di Sanggar itu? Setelah kelas dasar masuk ke kelas lanjutan. Setelah lanjutan baru tari-tari kreasi, yang tadinya tari-tari dasar pindah ke tari-tari bentuk-bentuk kreasi. Setelah tari kreasi masuk ke kelas terampil dasar, menengah, terus ke terampil. Kalau udah terampil jadi asisten koreografi. Jebolannya udah banyak Mas. Udah, misalnya udah bisa sombong lah. Itu kan jebolan Sanggar gua itu Sanggar aku itu Mas. Udah bisa belagu dulu, udah bisa sombong gitu. Sudah mengeluarkan output anak-anak Sanggar yang sudah jadi guru-guru seni budaya. Jadi gini, saya ngeliat kadang-kadang ketakutan saya adalah sindrom ya. Oh, itu sindrom menarik ini. Saat mereka biologis sekali ini. Saat mereka nating itu mereka tulus ke Sanggar sekali. Tapi begitu mereka sudah kenal industri, kenal angka segala macam, akhirnya dia lupa peran Sanggar dan peran di mana dia berangkat awalnya itu mereka hilang nilai. Mereka dengan sendirinya otomatis saat dia lupakan guru, lupakan rumah awal, biasanya kalau bicara kita di NU itu udah nggak ada karomahnya tuh. Oh iya betul. Udah nggak ada karomah. Karomahnya hilang. Karomahnya hilang, doa gurunya hilang. Akhirnya apa? Dia akan kehilangan nilai. Dia mungkin saya pikir secara tariannya bagus, tapi secara nilai hilang. Itu nilai karakter itu mesti nggak kebentuk. Kenapa? Karena itu sudah menghilangkan pakam-pakam yang mendasari itu, lupa guru, lupa adabnya. Kacang lupa lanjaran, ya, lupa pada kulitnya. Ya itu biasanya konteks itu kan biasanya terjadi di semua Sanggar kayaknya. Hampir gitu. Semua itu jadi permasalahan krusial di setiap Sanggar. Tetapi kami merasakan betul itu terjadi. Makanya saya sebenarnya kepengen dapat masukan atau solusi apa sih, strategi apa, manajemen apa yang harus kita tempuh agar pencurian SDM Sanggar itu tidak bisa lepas ke
orang-orang yang hanya maklar budaya. Ya, maklar budaya itu. Kalau saya simpel Mas, kita sumpahnya ngasu. Maklar budaya itu di Purwokerto ternyata banyak. Dia tidak punya kapasitas seorang sutradara atau penggarap atau dia punya sanggar, tetapi mendadak budayawan, mendadak guru, mampu meng-create sebuah karya dan cari platform-platform. Itu saya tahu tuh lulusannya pasti Universitas YouTube itu. Oh iya. Itu kan lulusannya Universitas YouTube, jadi sarjana seni YouTube. Oh iya. Dilarang baru belajar. Mentornya dari YouTube. Tutorialnya bisa dia menjadi ahli, menjadi pakar, langsung omong-omong gitu jual kecap ya. Jual kecap gitu ya. Dan yang paling tragis dipercaya itu Mas, kadang-kadang kita nyeseknya Mas. Kadang-kadang ini satu suara yang hampir sama disuarakan oleh teman-teman seniman lokal adalah saat kompetisi dan main ke industri ini tidak sehat gitu loh. Jadi siapa yang menanam, siapa yang menjaga, tiba-tiba itu hilang semua dengan beberapa oknum-oknum pelaku budaya atau seni yang mereka mengklaim gitu loh. Itu sangat miris sih. Makanya kadang kenapa saya konsen ke media budaya atau sebagai etalase seni budaya Nusantara, saya pengen ngajarin gitu loh. Semua tuh ada prosesnya, nggak ada yang instan, ada prosesnya, ada ilmunya. Jadi nggak ujuk-ujuk mengklaim, menstempel atau dia bikin statement sendiri kalau saya ini gitu loh. Jadi kasian juga kayak misalnya teman-teman sanggar ini sudah ngebangun semua lama, tiba-tiba Valentino Rossi masuk, ditikung, disalib, ditikungan, mereka ngambil apa podium, yang bukan haknya, ngambil podium. Itu transaksional. McLaren. McLaren, jadi betul-betul McLaren ketemu Iya, itu kejadian nyata Mas. Itu juga maksudnya terjadi di Banyumas. Potret seni Banyumas terjadi semacam itu. Banyak sekali maklar-maklar kasus berkesenian yang dia mengatasnamakan sanggar, tetapi meng-hire atau mencomot orang-orang yang notabene tarkam lah. Nah ya, tarkamnya itu diambil yang senior-senior yang sudah handal, yang asisten pelatih dan penari profesional untuk dia kembangkan atau dia jual lagi dengan produk baru yang dia bikin. Ganti cover doang. Jadi melupakan ternaknya di mana gitu. Iya, betul. Cukup miris. Miris sekali Mas. Ya cuma tiga huruf sih. Asu. Jangkrik. Gaplek. Gini Mas. Itu adalah rencana 2006 adalah terhadap sanggar seni ini. Apa sih Mas, saya belum kecapai Mas? Itu tadi ingin membentengi dan memberikan kepastian bahwa kami Sanggar Seni Panginyang itu konsisten dalam mencetak keartisan. Jadi harus ada manajemen yang kuat lagi. Kita akan bangun, kita bikin pondasi yang kokoh, tembok yang tinggi, bagaimana bisa menghalangi unsur-unsur negatif yang bisa menyerang dalam bentuk plagiasi, terus Tapi pesan satu Mas, temboknya jangan tinggi-tinggi, jangan lupa kasih jendela. Oh, supaya biar ngintip, biar belajar juga. Oh iya. Jadi kita jangan sombong juga, kasih mereka belajar arah yang benar gitu. Oh, betul, temboknya tinggi, kasih dikit aja. Oh, yang sedikit aja. Oh itu bener begitu ya gitu. Oh, betul. Jadi ada edukasinya gitu. Iya. Jadi dia nggak salah mulu. Mungkin dia hilaf atau kemarin dia menjadi maklar budaya, dia ngintip. Wah, aku salah ya gitu. Ya, betul. Kasih dikit aja, jangan gede-gede. Kalau gede-gede nanti plagiat lagi. Nanti masuk ya. Jadi itu kalau bahasanya Romli. Apaan? Rombongan liar. Rombongan liar. Mengklaim, klaim ini, klaim itu, dan itu memang sudah menjadi potret berkebudayaan sih di beberapa titik daerah di Indonesia. Sebenarnya kalau kebudayaan itu nilai murninya bagus, tetapi kadang ada ketidakjujuran. Bermain di situ, kita sudah berpikiran positif, kita berhusnudon dengan teman-teman budaya, dengan teman-teman, tapi karena mungkin mereka punya kesempatan, mereka punya ruang, link dan ruang yang pas buat dia bermain, ada kesempatan, dia bisa ambil posisi yang kadang buat teman-teman itu merugikan. Oh, berarti the power of ordal ya? Ya, ordal lama ya? Enggak, orang dalam. Jadi semangat sama perjuangan itu kalahnya sama orang dalam. Mas. Oh iya betul. Proposal sampai itu keren, kalahnya cuma sama orang dalam. Karena orang dalam nggak butuh proposal, butuhnya gimana caranya
omon-omon, ambil proyek, selesai. Dan ini banyak sekali yang terjadi di konteks kebudayaan di beberapa titik daerah adalah kebudayaan itu tidak tersentuh atau tidak tersampaikan secara maksimal. Mereka hanya fokus gimana menjadi suatu bancakan berjamaah. betul, Dana hibah dibancak, mengatasnamakan budaya bersama kesenian. Akhirnya ya nilai budaya dan kebudayaan itu sendiri gak kesentuh. Mereka cuma fokus ke penganggaran, gimana ini keluar, cair, bancakan, ya bikin laporan, yang penting tidak melanggar aturan laporan. Tapi kan budayanya tetap budaya, nggak kesentuh mas, nggak boro-boro dilestarikan, cuman bagi cerita aja gitu. Karena semua yang saya lihat sih kejebak pada konteks berkebudayaan dan seremonial aja gitu. Jadi berbagai seremonial cepat-cepat foto ini udah ngelakuin ini loh, udah ngelakuin pencapaian, cuman nggak nyata gitu loh. Itu yang biasanya terjadi di beberapa kota gitu loh. Nah kalau di Purwokerto sendiri gimana mas? Di Purwokerto iklim semacam itu mungkin ada, tetapi saya tidak pernah. Tapi kalah main tulus ya. Oh iya betul. Oh, yes. Alhamdulillah seperti itulah. Jadi kalah yang main organik ya, sama teman-teman budaya organik ya. Seperti tadi malam kita sudah memberikan sebuah pertunjukan organik. Hujan deras dan apa namanya kondisinya mungkin bagi orang yang datang ke nggak sampailah ke sana mesti nggak mungkin kepikiran karena hujannya begitu deras, suasananya mencekam ya karena dari sore petir itu menyambar. Tapi ternyata sajian tadi malam Sanggar Seni Panginyongan dan Kolab Teater Tubuh dapat memberikan sebuah sajian pentas gendakan yang pecah lah, intinya luar biasa. Judulnya apa? Gendakan. Nah kita dari konsep gagasan ini kembali ke program atau produk kita Sanggar Seni dengan teater tubuh ya. Itu hubungan lintas lembaga. Ya. Jadi kita selain berkembang di intern, kita juga punya hasanah untuk saling berbagi rasa, berbagi pengalaman. Teaternya genrenya komedi ya, teater komedi jatuhnya. Teater tubuh itu enggak yang semalam. Oh iya, tadi malam teater komedi. Komedi ya. Itu latar belakang ceritanya gimana sih mas? Latar belakang mengangkat sebuah perjalanan kisah Lengger di Banyumas yang dalam tanda kutip Lengger itu penari ya? Penari Lengger. Genrenya itu perempuan yang nakal atau perempuan yang memanfaatkan unsur Lengger sebagai daya jual ya. Untuk menjual jadi dirinya dan harga dirinya. Lengger dan side job ya? Ya, side jobnya itu yang kadang jadi tanda kutip. Ya kalau bahasanya Lengger tapi besok kredit Honda Jazz, besok Toto punya apartemen, itu berarti side jobnya lebih kencang daripada tanggapan Lenggernya. Betul. Nah. Tempelannya lebih besar. Lebih besar banyak. Tempelannya itu salam tempelnya. Itu durasi berapa pertunjukan? Tadi malam 1,5 jam, 1 jam 30 menit, tetapi hanya berasa kayak 10 menit. Saya juga heran. Sutradara siapa? Mas Bambang Wadoro, Bador Kayu, alias Bador Kayu. Dia guru saya. Saya juga bagian dari teater tubuh. Di kala itu ketika saya kuliah dan ikut bergabung di teater tubuh di tahun 2000. Dan nggak semua pemainnya itu pemain teater ya? Tidak semua, bahkan 80% pemain kemarin adalah anak-anak Sanggar Panginyongan. Alhamdulillah. Yang latar belakangnya tari. Bukan dari teater, tapi orang tari. Iya. Baru pernah ikut main pentas teater, tetapi ternyata sambutannya luar biasa dan unpredictable. Ya dia nyolong petek ya. Kalau orang Jawa ngomong nyolong petek itu unpredictable, dilihat ternyata dikira nggak bisa, ternyata tampilannya melebihi ekspektasi sampai kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi lah, udah keren sekali. Itu kekuatan pemainnya itu berapa banyak mas yang semalam itu? Untuk pemain sendiri itu 12 orang, ditambah penari dan pemain musik 6 orang. Oh pemain musik itu yang dari bambu itu apa? Iya, calung. Itu dari background sini juga, maksudnya dari bukan cabutan juga. Maksudnya, enggak, dari bagian dari kita semua. Iya, maksudnya dari Sanggar Panginyongan, circle-nya kita. Oke, dan jadi pemain musiknya, pemain teaternya, segala macam. Semuanya produk dari kita. Yang udah biasa kita kita kemas dalam sebuah pertunjukan, baik itu teater, baik di seni tari, drama musikal, ketoprak. Kita selalu melibatkan unsur musikalitas. Berapa lama mas persiapan? Persiapannya kalau kemarin itu latihan 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Intens itu? Intens ya. Langsung malam pagelaran deh? Iya, sampai hari H 1 bulan. Latihan musik 1 minggu terakhir.
teman-teman stakeholder atau pemerintah atau pejabatnya melihat pagelaran semalam gimana sambutannya, atau mereka saat ini mau dicetuskan mau nggak mau kan kita pinjem gedungnya, gedung kabupaten ya, gedung pemerintah ya. Ya itu UPT, UPT Puramas ya. Puramas itu UPT yang dinaungi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di bawah Ibu Dewi. Puramas itu dikelola, digunakan oleh para seniman-seniman yang ada di Banyumas. Semua berbayar, tapi alhamdulillah kemarin dengan adanya bantuan dari Dewan Kesenian kita free ya? Bisa dikatakan digratiskan dalam tanda kutip, tetapi ya tetap membayar, cuma tidak penuh gitulah. Nilainya nggak mengedepan komersil ya. Betul. Dan kemarin penonton pun gratis tanpa berbayar. Dan itu dibilang sukses ya untuk sukses. Alhamdulillah setelah sekian lama kita nggak pentas teater tubuh, udah hampir vakum 4 atau 5 tahun. Ini pentas perdana setelah vakum, tapi alhamdulillah bisa memecahkan rekor ketawa sampai ending ya. Ending gitu loh. Full nonstop ketawa. Jadi Sanggar Seni Penyongan ini bukan sekedar dari sudut pandang seni tarinya ya, tapi semalam itu membuktikan dari seni peran juga, dari musikalitas teman-teman sanggarnya juga. Itu kolaborasi seni yang menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan kekuatan budaya lokal. Pesannya Mas dari pagelaran semalam yang sukses itu apa sih Mas yang harapan untuk kedepannya Mas terhadap sanggar seni dan keberadaan identitas budaya lokal sendiri? Intinya seniman itu sebenarnya hanya butuh dihargai, diapresiasi, dan diberikan ruang. Kami punya jiwa seni, tetapi kalau pemerintah tidak hadir, terus masyarakat tidak hadir, seniman tidak kompak, kita tidak ada artinya apa-apa. Jadi di sini saya punya harapan besar terhadap peran pemerintah meningkatkan kualitas perhatian, kesejahteraan, terutama bagi para kaum seniman, sehingga kami seniman yang berada di level bawah itu bisa naik tingkat derajat atau kepastian kesejahteraannya ke depan, dihargai secara finansial. Jadi kita dalam berkesenian tidak akan timpang antara dapur nggak ngebul tetapi berkesenian tetap berjalan. Jadi begitulah menjaga original, menjaga idealisme, betul, tapi tetap ekonomi juga dipikirin. Betul. Jadi ranah sanggar sekarang menuju ranah industri, bukan hanya. Kalau urusan saya bilang gini Mas, yang penting kampung tengah aman. Aman, betul. Kalau kampung tengah aman, urusan kampung yang lainnya enak. Cuma kalau kampung tengahnya agak mengkhawatirkan, nggak fokus. Betul sekali. Mas. Pekerja seninya, semua pendukung pasti nggak maksimal. Oke teman-teman sahabat Budayantara, inilah sekelumit cerita tentang Sanggar Seni Penyongan yang ada di Purwokerto, yang tetap konsen sebagai pelestari budaya lokal khususnya Banyumas, dan kita dari Budayantara memberikan apresiasi terhadap lembaga Sanggar Seni ini karena bersama pada Oktober kemarin terhadap gerakan sadar budaya menjadi kolaborasi budaya untuk Indonesia lebih baik berkebudayaan di masa datang. Saya Mas Arifin, saya Mas Randi. Nunggu obrolan berikutnya yang lebih seru. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelilan.